semua selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kakak menunjukkan sesuatu ke adik-adik, tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan, nama kakak Dinda Aisyah Putri Hidayat, biasa dipanggil Dinda atau Teh Dindin. Teh Dinda ini dari Unsika, Prodi PAUD semester 5A, NPM-nya 181063111317. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Jadi di video ini Teh Dindin mau nunjukin sesuatu nih ke teman-teman. Tapi teman-teman harus nebak dulu ya. Oke, yang pertama bentuknya besar, luas, ada airnya, berwarna biru, asin, ada putri duyungnya, ada pasirnya, ada pohon kelapanya. Coba apa tebak? Aisyah, Teh Aisyah. Ya Aisyah, apa jawabannya? Itu Bu, Pangandaran. Bagus, tapi belum tepat Aisyah. Coba, ayo teman-teman yang lain. Ibu, Putri. Ya Putri, menurut Putri apa? Pantai Bu, aku pantai. Bener kan Bu? Wah hebat, tapi dikit lagi. Ayo teman, dikit lagi. Ibu coba tunjuk deh. Di situ ada yang diem aja tuh. Siapa ya? Hidayat. Halo. Iya Teh. Ya. Ya, gimana Hidayat? Menurut Hidayat apa? Tadi teman-temannya ada yang jawab Pangandaran, ada yang jawab pantai, tapi belum tepat, dikit lagi. Menurut Hidayat apa? Laut bukan Teh? Nah, betul. Hidayat udah berhasil nebak nih teman-teman. Tadi Aisyah sama Putri juga bagus jawabannya. Tepuk tangan yuk buat diri kita sendiri. Hidayat benar. Karena teman-teman udah berhasil nebak, jadi Teh Dindin mau nunjukin sesuatu nih ke teman-teman. Tada! Ini namanya diorama laut. Tampaknya seperti ini. Teteh bikinnya mirip pantai sih, tapi di diorama ini Teteh mau ngebahas tentang laut. Coba menurut teman-teman, laut itu apa sih? Kalau menurut Teteh, laut itu luas. Jadi gimana menurut teman-teman? Teh Aisyah, biru, aku biru. Pokoknya aku biru. Ya, bagus. Lanjut. Ada airnya. Bagus. Lanjut. Banyak ikannya Teh. Ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan teri, ada putri duyung, ada kelomang, ada ubur-ubur, ada Patrick, SpongeBob, Tuan Crab, Sandy, Squidward, Nyonya Pap, ada ya Hidayat betul banget. Alhamdulillah teman-teman berhasil nyebutin seperti apa laut itu menurut teman-teman sendiri. Berikutnya Teh Dindin mau menjelaskan tentang apa itu laut. Dan teman-teman boleh mendekat ke sini untuk lebih jelas melihat dioramanya. Sembari teman-teman melihat-lihat dioramanya, Teh Dindin mau menjelaskan apa itu laut. Dari sisi bahasa Indonesia, pengertian laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi, laut adalah air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas,
dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya, air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Sedangkan kelautan merupakan istilah yang dipergunakan untuk mengetahui apa yang ada di lautan, baik alam hayati maupun alam non-hayati, seperti ikan, tumbuh-tumbuhan, karang, hutan bakau, mutiara, minyak bumi, gas, timah, logam, dan lain-lain. Berikutnya ada beberapa macam laut terbesar. Yang pertama, Samudra Atlantik. Samudra Atlantik adalah samudra terbesar kedua di dunia, meliputi sekitar 1/5 permukaan bumi. Kata Atlantik berasal dari mitologi Yunani yang berarti laut Atlas. Yang kedua, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik atau lautan teduh yang dalam bahasa Spanyol disebut dengan Pacifico, yang artinya tenang. Samudra ini menjadi kumpulan air terbesar di dunia. Yang ketiga, Samudra Hindia. Samudra Hindia atau Samudra India merupakan kumpulan air terbesar ketiga di dunia, dengan meliputi 20% permukaan air bumi. Nah, itulah kira-kira macam-macam lautan terbesar. Selanjutnya, coba teman-teman sebutkan apa kitab suci agama Islam. Al-Quran. Wih, mantap teman-temanku yang saleh dan salehah ini. Nah, kitab suci kita adalah Al-Quran. Yang menciptakan Al-Quran adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang laut. Berarti laut itu menjadi salah satu bagian besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mau tahu penjelasan tentang laut di dalam Al-Quran? Mau. Oke, nah teman-teman, di dalam Al-Quran, lafaz-lafaz yang berartikan laut disebut dalam dua bentuk. Pertama, bahar atau al-bahar dan al-yam. Kata bahar yang berarti laut, lautan, atau samudra. Disebut laut karena pada umumnya laut itu dalam dan luas. Sedangkan al-bahru aslinya adalah setiap tempat yang luas, di mana di dalamnya terdapat air yang banyak dan sangat luas. Dan setiap sesuatu yang sangat luas disebut juga sebagai bahar. Berikutnya al-yam atau yam. Menurut ahli bahasa, kata al-yam atau yam berasal dari yamam, yang mana berasal dari bahasa Suryani yang diarabkan untuk menyebut wilayah air asin atau laut, dan sungai besar yang artinya air tawar. Kemudian ada 6 kategori lafaz yang mengartikan laut. Pertama, ayat yang menyebutkan laut sebagai tanda kemahakuasaan Allah. Ayat tersebut terdapat pada surat Ibrahim ayat 32, kemudian surat Luqman ayat 31, berikutnya surat Al-Baqarah ayat 24. Yang kedua, ayat yang menunjukkan laut sebagai saksi sejarah dan tempat terjadi kemukjizatan. Ada 2 ayat yang menggambarkan bahwa adanya pembuatan kapal besar atau bahtera yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Pertama, surat Hud ayat 37, dan kedua, surat Al-Mu'minun ayat 27. Selanjutnya yang ketiga, ayat yang menyatakan tamsil mengenai betapa banyaknya ilmu Allah. Terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 109. Kedua, surat Luqman ayat 27. Yang keempat, ayat Al-Quran yang menggambarkan konsep geologi laut. Pertama, gambaran adanya pertemuan 2 laut yang sangat berperan penting bagi manusia, seperti terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kedua, gambaran adanya pemisah laut seperti pada surat An-Naml ayat 61.
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ketiga, gambaran adanya sifat dan rasa laut yang berbeda, seperti surat Al-Furqan ayat 53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Alhamdulillah, penjelasannya segitu saja teman-teman. Masya Allah sekali ya atas penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah itu. Maka ketika kedua mata kita melihat suatu keindahan, dianjurkan bagi kita untuk mengucap Maha Suci Allah, segala puji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat melihat yang indah-indah, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat menghirup udara yang segar, dan lain-lain. Semua itu patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Teman-teman, karena kita sudah ada di ujung pembelajaran, setelah tadi teman-teman menyimak penjelasan tentang laut, sekarang teman-teman bisa peregangan dulu yuk. Teteh punya tarian, karena kita temanya laut, jadi tariannya pun ikan berenang-renang. Yuk, kita peregangan dulu. Gimana teman-teman? Udah semangat lagi? Alhamdulillah teman-teman, sekarang teman-teman bebas untuk bertanya apa aja tentang diorama ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Teh, ini pasirnya kayak gini. Oh, ini pasir pantai. Teksturnya memang seperti ini. Berbeda dari pasir-pasir yang lain.
pasir pantai teksturnya halus. Tapi kalau pasirnya yang agak besar kayak ini udah kecampur sama serpihan-serpihan kerang yang terkikis sama air laut. Pasir pantai itu beragam loh warnanya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, bahkan ada yang berwarna pink loh. Oh begitu. Iya. Ada gogok laut, ada. Ini apa sih? Diam deh. Oh dia. Ada bintang laut. Ada. Ini airnya dari slime. Iya, ini airnya terbuat dari slime. Biar teman-teman juga tahu bahan-bahan apa aja yang Teteh pakai untuk membuat diorama ini. Salah satunya slime. Teman-teman pasti udah tahu kan apa itu slime? Iya Teh, aku tahu. Dulu aku pernah punya. Dibeliin sama mama, tapi jatuh ke tanah coba Teh. Terus kotor. Kebetulan Teteh masih punya bahan-bahan pembuatan slime. Gimana kalau kita bikin sekarang? Mau Teh, mau. Bikin slime. Hah? Bikin slime? Nanti nempel-nempel. Tapi aku mau. Oke, tunggu ya. Teteh mau bawa bahan-bahannya dulu. Oke. Nah, udah siap bahan-bahannya. Di sini kita mau bikin slime putih dari lem putih. Bahan-bahannya ada lem putih, slime activator. Nah, karena di sini Teteh masih ada sisa slime bening, nanti kita bakal campur agar slime-nya bisa menggumpal dengan baik. Yuk, teman-teman, coba bikin. Pertama, kita tuangkan terlebih dahulu lem putihnya ke dalam mangkok. Secukupnya saja. Berikutnya kita aduk-aduk sampai merata. Berikutnya kita tuangkan slime activator secukupnya. Sedikit demi sedikit aja ya teman-teman. Lem putih tidak akan menggumpal jika tidak menggunakan lem bening. Jadi kita akan mencampurkan lem bening ini atau slime bening ini yang sudah jadi ke dalam campuran lem putih. Setelah menuangkan lem bening ke dalam lem putih, kita aduk-aduk kembali sampai merata. Setelah merata, masukkan kembali sedikit demi sedikit slime activatornya. Jika dirasa slime-nya belum menggumpal, bisa tambahkan lagi slime activator atau slime beningnya. Jika seimbang, slime putih akan cepat menggumpal. Setelah menggumpal dan cukup berat, bisa menggunakan tangan. Aduk menggunakan tangan
mainkan sampai ia membersihkan wadahnya. Setelah dirasa cukup, slime bisa dikeluarkan dari wadah dan dipindahkan ke wadah yang lain. Jadi deh. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Gimana? Seru? Atau capek? Ya, capek ada, tapi ini adalah sebuah ilmu yang pasti insya Allah akan selalu berbekas pada pikiran dan hati kita. Ya, bagaimana tidak, hari ini kita sudah mengenal apa itu diorama laut yang Teh Dindin buat, apa itu laut, ada apa saja di laut, gitu kan. Kemudian ada juga sesi nari tadi ikan. Terus juga kita bikin slime. Nah, gimana nggak asik coba? Nah, yaudah, sekian dari Teh Dindin ya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena Teh Dindin juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.